Kata Nabi Muhammad, para nabi Bani Israel itu seperti ulama umatku katanya. Ulama-ulama umatku. Jadi setara. Bahwasanya kata Nabi Muhammad, nabi-nabi Bani Israel itu seperti ulama-ulama yang hidup pada zaman umatku gitu. Lah dengan seperti itu Nabi Musa tidak terima. Lah bagaimana ya wahai Nabi Muhammad, kok kita nabi-nabi Bani Israel disandingkan dengan ulama-ulama umatmu? Kata Nabi, akhirnya sama Nabi Muhammad dipanggil salah satu ulama, yakni yang kita ketahui Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mempunyai kitab Ihya Ulumuddin. Maka dipanggillah beliau untuk menghadap Nabi Musa. Lantas ditanya sama Nabi Musa, siapa nama kamu katanya? Imam Ghazali mengatakan, nama saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini namanya, nama beliau Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Kenapa kok Muhammad? Karena saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, secara normal para hadirin sekalian, kalau kita ditanya, semisal ada orang namanya Bapak Budi, ditanya, "Bapak namanya siapa?" Pasti kan cuma nama saya Budi gitu. Enggak sampai menyebutkan nama saya Budi bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah ini Imam Ghazali ketika ditanya namanya siapa, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sampai nama kakeknya disebutkan. Kata Nabi Musa, lah saya ini cuma nanya nama kamu, bukan nama orang tuamu, bahkan nama kakekmu gitu. Pinter ini Imam Ghazali cara jawabnya, wahai Nabi Musa, sebagaimana engkau ditanya sama Allah. Jadi Nabi Musa pernah ditanya sama Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Allah, Nabi Musa, di tangan kananmu itu apa? Terus katanya Nabi Musa, qala hiya asaya. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ketika ditanya Nabi Musa, apa itu yang di tangan kanannya? Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkatku, yang mana aku sering bertumpu dengan tongkat ini, dan terkadang aku mengambilkan daun-daun untuk dombaku, dan aku menggunakan ini untuk manfaat-manfaat yang lain. Nah, Nabi Musa ditanya apa yang di tangan kanannya, jawabannya sangat panjang. Karena kenapa Nabi Musa menjawabnya sangat panjang? Karena ingin bercengkrama lebih panjang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab seperti itu sama Imam Ghazali, sebagaimana engkau ingin bercengkrama dengan zat yang engkau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga denganku, aku ingin bercengkrama yang panjang dengan kekasihku engkau Nabi Musa alaihi salam. Itu letak dari situ Nabi Musa mengetahui kecerdasan ulama-ulama umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang memperingati malam Nuzulul Quran yang turunnya pada hari 17 Ramadan. Perlu kita ketahui para hadirin semuanya, bahwasannya Quran turun itu 2 kali. Yang pertama turun secara keseluruhan, mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kedua turunnya secara beransur, yang mana turunnya awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Nabi Muhammad,
berangsur-angsur sampai wafatnya Nabi Muhammad. Lah, pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan, yang mana kita peringati. Jadi nuzulul Quran itu ada dua, ada maknanya nuzul, ada maknanya tanazzul. Apa itu nuzul dan apa itu tanazzul? Makna nuzul, turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang mana putusnya itu sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran bimakna nuzul itu sudah habis setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tapi bimakna tanazzul itu terus Al-Quran turun menurun hingga hari kiamat. Apa maknanya tanazzul? Yang mana Al-Quran ini turun di hati para ulama, di hati para fuqaha, yang mana itu terus sampai hari kiamat. Jadi turunnya itu dengan mereka memahami makna-makna Al-Quran hingga hari kiamat. Makanya meskipun Al-Quran itu sudah selesai, ya selesainya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi kandungan-kandungan ayat Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran itu terus berjalan sampai ilal hari kiamat. Dan itu istimewanya Al-Quran dibanding dengan kitab yang lain. Kitab yang lain diturunkan hanya untuk umatnya saja. Kitab Injil turun hanya kepada umat Nasrani. Kitab Taurat hanya turun kepada umat Yahudi. Berbeda dengan Al-Quran, istimewanya Al-Quran diturunkan kepada umat seluruh alam. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bahkan tidak hanya manusia, jin pun juga terkena sitopnya Al-Quran. Jadi Al-Quran hukumnya tidak hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam, bahkan malaikat dan jin. Jadi para hadirin rahimahumullah, Al-Quran, setiap agama itu mempunyai kitab suci atau kitab yang dianggap suci. Contohnya kaum Nasrani mempunyai kitab berupa Injil. Kaum Yahudi mempunyai kitab berupa Taurat. Kaum Hindu mempunyai kitab berupa Wahdah. Dan kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Kenapa kok dianggap suci? Jadi kenapa kok dianggap suci? Apa maknanya dari suci? Suci yang kita ketahui bahwasannya yang dikatakan suci yang terhindar dari kotoran-kotoran. Maka kita aplikasikan kepada Al-Quran, yang mana hal itu kitab suci yang kita meyakini bahwasannya Al-Quran terhindar dari sesuatu yang tidak masuk akal atau yang ternodai. Pertama, kenapa kok Al-Quran dikatakan kitab suci? Sebab yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Lah ini bentuk fitrahnya manusia. Apakah ada laki-laki yang mencintai sesama laki-laki ataupun perempuan yang mencintai sesama perempuan? Ada, akan tetapi itu keluar dari fitrah manusia. Lah, yang keluar dari fitrah manusia itu ditentang oleh Al-Quran. Maka dari itu, kenapa dianggap suci?
karena sesuai fitrah manusia. Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah, manusia butuh makan nggak? Manusia butuh minum nggak? Karena manusia butuh makan dan minum, Al-Quran mendukung hal tersebut. Karena itu fitrahnya manusia. Gak ada umat Islam yang diperintah oleh Al-Quran puasanya mulai pagi sampai menjelang pagi lagi, tapi mulai pagi sampai sore, karena masih diperbolehkan untuk makan dan minum di malam hari, karena itu sesuai fitrah manusia. Oleh daripada itu, karena ada kecocokan antara Quran dan fitrah manusia, maka dianggaplah suci. Seperti itu. Sebab itu termasuk hal-hal yang masuk akal. Terus yang kedua, kenapa alasan kok Al-Quran ini dianggap suci? Karena isinya tidak ada yang kontradiksi atau bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Isinya konsekuen dan konsisten, yakni mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, hukum yang ada pada Al-Quran itu konsisten. Hukumnya zina haram mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Hukumnya memakan babi haram bahkan zaman dahulu sampai zaman sekarang. Oleh karena itu Al-Quran dianggap suci. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, artinya apa? Katakan bahwasannya Allah itu Maha Esa. Di dalam Al-Quran gak ada yang bertentangan dengan ayat ini. Gak ada yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwasannya Tuhan itu ada di tiga. Gak ada yang mengatakan di dalam Al-Quran Tuhan itu ada dua. Mulai awal sampai akhir di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu Esa atau satu. Jadi gak ada kontradiksi. Sebab kalau berbilang katakan Tuhan itu ada dua, nanti gimana yang bagian Tuhan ini ingin menciptakan sesuatu seperti ini, tapi Tuhan yang lain gak ada keinginan, jadinya geger. Nah itulah apa istimewanya Al-Quran. Terus bentuk ketika ditanya gimana sih apa dalilnya bahwasannya Allah itu Esa atau Allah itu ada. Kan selama ini yang kita yang sering kita dengar bahwasannya cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau kita nisbatkan kepada Allah dan Rasul, hal itu tidak mungkin. Sebab apa? Sebab kita belum pernah melihat Allah dan Rasul. Kalau pakai kaidah seperti itu, mustahil bagi kita untuk cinta, karena kita tidak melihat Allah dan Rasul. Nah, bagaimana kok katanya Allah itu ada, tapi kok ketika ditanya di mana sekarang Allah? Jadi sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti itu tidak ada. Jadi jangan terlalu Bu, Bapak. Kita sekarang saya tanya, Bapak Ibu meyakini nggak di sana ada negara Amerika atau ada negara, lebih simpelnya negara Yaman? Yang pernah saya belajar dulu, Bapak Ibu di sana meyakini nggak bahwasanya di dunia ini ada negara Yaman? Kenapa bisa yakin? Padahal Bapak Ibu belum melihat, belum pernah ke sana. Kalau saya ditanya pribadi, ada, karena saya pernah melihat dan pernah ke sana.
Nah dari situ karena keyakinan bapak seperti itu, sama dengan halnya Allah. Sekalipun Allah kita nggak bisa melihat, bukan berarti Allah tidak ada. Tapi Allah ada, hanya saja kita terhijab. Orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya bersih, yang dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya di mana Allah, nah Allah tidak mempunyai tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Jadi nggak masuk akal ketika zat yang menciptakan tempat ditanya tempatnya di mana, padahal yang menciptakan tempat adalah Allah. Dan begitu juga dengan adanya dunia, ada seluruh alam ini, bahwasanya hal itu menandakan bahwasanya adanya sang pencipta. Seperti musola ini, musola ini ada karena ada yang bangun. Sesuatu hal yang gak masuk akal ketika tiba-tiba musola ini berdiri dengan sendirinya. Sama halnya dengan sang pencipta. Seluruh alam yang ada di dunia ini, hal itu adalah dalil bahwasannya Allah itu ada. Seperti itu. Kemudian hal yang ketiga, faktor bahwasannya Al-Quran itu kita anggap suci adalah Al-Quran bersih dari interferensi manusiawi. Apa itu? Al-Quran murni, tidak ternodai oleh campur tangan manusia. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang, Al-Quran itu cuma satu, yang mana awalnya Al-Fatihah dan akhirannya adalah surat An-Nas. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Perbedaan kitab yang lain diterjemahkan bahasa Sunda, bahasa Jerman, bahasa Jawa, itu maknanya beda. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran dengan tafsiran dan terjemahan yang berbeda-beda, naskah aslinya tetap satu, yakni menggunakan bahasa Arab. Jadi itu tidak ternodai. Al-Quran itu tidak ternodai. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Katanya Allah, kalau kalian ragu akan isi dengan Al-Quran, maka datangkanlah atau buatlah surat seperti Al-Quran. Satu surat saja, kata Allah. Jadi saking sakralnya Al-Quran, yang mana pembuatannya tidak dicampuri oleh campur tangan manusia, sama Allah ditantang, yakni ulama atau orang-orang ahli sastra pada zaman Nabi Muhammad itu ditantang sama Allah. Kalian yang meragukan isi Al-Quran, sekarang buatlah detik ini satu surat seperti Al-Quran. Jadi saking sakralnya, tidak ada manusia pun yang menandingi Al-Quran, bahkan zaman dahulu sampai zaman sekarang. Oh, mungkin gak ada Ustaz yang mencoba untuk membuat tandingan seperti Al-Quran. Ada, yakni Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab, Bapak Ibu, ini adalah pada zaman Nabi Muhammad itu Musailamah ini dikatakan bahwasanya dia itu nabi palsu. Nabi palsu. Jadi dia ingin menandingi Al-Quran, ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaannya Allah. Jadi kalau memang semisal Al-Quran ini ciptaan Nabi Muhammad, kalian buatlah. Kalau Nabi Muhammad bisa, kalian pasti bisa. Nah ini ditantang. Akhirnya buatlah ini siapa, Musailamah Al-Kadzab ini membuat surat yang judulnya surat Al-Fil. Jadi bunyinya seperti ini. Mal-Fil, wa ma huwal fil, wa ma adraka mal-fil, lahu hurtunun tawil, wa lahul zayl. Jadi tatanannya seperti Al-Quran. Mal-Fil, wa ma huwal fil, wa ma adraka mal-fil, lahu hurtunun tawil, wa lahul zayl. Jadi itu tatanannya seperti Al-Quran. Tapi
Apa maknanya? Apakah sama seperti Al-Quran? Jadi lucu ini. Ketika diterjemahkan malfil, alfil itu artinya gajah. Apa itu gajah? Wa ma huwal fil? Apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil? Apakah kalian tahu apa itu gajah? Ya. Dijawab sama Musailamah ini, lahu hurdumun tawil. Gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Walau zaid, dan gajah itu mempunyai ekor. Gak perlu turun surat seperti ini, kita sudah tahu bahwasanya gajah itu punya belalai dan ekor. Lah, memang dari susunan itu seperti Al-Quran, tapi dari makna sangat jauh dari Al-Quran. Seperti itu. Itu namanya misalnya Al-Kadzab. Dikatakan Al-Kadzab itu adalah gelar karena dia suka berbohong. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus saya izin sambil berdiri ya. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya zaman sekarang itu jadi zaman semakin akhir itu menandakan bahwasanya zaman lebih mendekati kiamat. Jadi kata Nabi, generasi terbaik adalah generasi pada zamanku. Kemudian setelah zamanku adalah zaman-zaman setelahku. Jadi zaman terbaik adalah zaman ketika bersama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, zaman yang mana mereka mendapati para sahabat Nabi, yakni zaman ketika mendapati orang yang mendapati langsung Nabi Muhammad SAW. Jadi tingkatan manusia setelah Nabi Muhammad yang paling mulia adalah para sahabat, karena mereka melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan tidak hanya melihat tapi mengimani. Jadi seakan kita yang hidup zaman sekarang itu agak iri. Kenapa kita gak hidup pada zaman dahulu, yang mana kita bisa melihat indahnya paras Nabi Muhammad, kita bisa bercengkrama langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya Bapak Ibu kita diciptakan pada zaman ini, bukan pada zaman dahulu yang mana kita akan lebih nikmat untuk menikmati paras indahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua itu ada hikmahnya. Semua takdir Allah tidak terlepas dari pada hikmah. Bahkan hidupnya kita pada zaman sekarang yang mana kita tidak menjumpai Nabi Muhammad, itu ada hikmahnya. Sebab apa hikmahnya? Boleh jadi kalau kita ditakdirkan lahir pada zaman Nabi Muhammad, kita tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Seperti contoh Abu Jahal, paman langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy, mereka kafir Quraisy meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang dapat dipercaya. Jadi pada interaksi zaman dahulu Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad ini sosok yang terkenal di penjuru daerah Arab, yang mana Nabi Muhammad ini orang yang dipercaya, sampai orang kafir pun menitipkan dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, kafir Quraisy mereka tidak ingin mengimani Nabi Muhammad hanya karena satu hal. Apa itu? Karena Nabi Muhammad Nabi yang paling terakhir, yang mana itu turunan dari Hashim. Begitupun orang Yahudi. Jadi sebenarnya zaman dahulu orang Yahudi itu sudah menanti-nanti Nabi akhir zaman. Dan dengan pedenya kaum Yahudi ini meyakini bahwasanya Nabi yang turun di akhir zaman adalah dari kaum mereka. Jadi ditunggu-tunggu sama kaum Yahudi. Jadi di kitab mereka itu tertulis bahwasanya Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Itu nama lainnya, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ditunggu-tunggu sama kaum Yahudi. Setelah lahir, kok Nabi akhir zaman ini dari kalangan
tertutup oleh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, itu tadi generasi-generasi terbaik setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Kemudian dari para sahabat itu turun para tabi'in. Dari para tabi'in generasi terbaik selanjutnya adalah tabi'in. Sampai sekarang akhir zaman itu paling buruknya generasi. Jadi dibanding dengan umat-umat terdahulu, paling buruk itu adalah generasi di akhir zaman. Jadi sekarang mari kita koreksi. Dulu ketika Bapak Ibu masih kecil, jadi wanita keluar rumah pada malam hari itu adalah sesuatu yang tabu. Keluar rumah wanita, anak-anak semisal ketika generasi pada Bapak Ibu pas waktu masih remaja, itu perempuan keluar malam itu sesuatu yang tabu. Atau bahkan perempuan jalan dengan laki-laki yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang negatif. Tapi pada zaman sekarang itu sesuatu hal yang biasa. Bapak Ibu jumpai di luar ketika malam hari banyak berkeliaran para pemuda dan pemudi, apalagi lebih-lebih di kota, apalagi ketika kita melihat di Jakarta itu sangat lebih buruk lagi. Lah, jadi semakin zaman itu semakin rusak. Tentunya moral agama itu juga semakin menurun. Tapi tidak untuk Al-Quran. Semakin zaman Al-Quran itu tetap terus terjaga. Bahkan zaman sekarang para penghafal Al-Quran itu sangat banyak. Kenapa seperti itu? Kok bisa ya? Padahal moral, akhlak, dan agama itu semakin menurun, tapi orang yang menjaga Al-Quran, para hafidhah itu semakin banyak. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah dinas oleh Al-Quran. Kata Allah, wa inna nahnu nazzalna Quran wa inna lahu lahafidhun. Katanya Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri, yakni Allah yang langsung menjaganya. Jadi Al-Quran itu bukan diperintahkan kepada Bapak Ibu semua untuk menjaga. Sekalipun semisalnya gak dijaga, maksudnya gak ada orang yang mau menghafal Al-Quran, akan tetap terjaga, karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lahu lahafidun, kata Allah, kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Berbeda dengan umat-umat dahulu. Kitab Taurat ada di dalam Al-Quran. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun. Dan kami menurunkan, kata Allah, kami menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk, yang mana Taurat ini digunakan untuk para nabi menetapkan sesuatu yang berserah diri kepada Allah. Nabiyuna alladzina aslamu lillah, yang berserah kepada Allah, lilladzina astufidu min kitabillah, yang mana pendeta-pendeta, yang mana ulama-ulama pada zaman dahulu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Sangat beda sekali Al-Quran dengan Taurat. Taurat, para ulama dan pendeta-pendeta zaman dahulu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitabnya. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini istimewa atau mboten, Bu? Sangat istimewa. Begitu juga kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah istimewa. Jadi ini semua adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Jadi sekalipun kita hadirnya di akhir zaman, tapi kita alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita adalah pemimpin para nabi terdahulu. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Jabal Tur,
Jadi Nabi Musa ini gelarnya Kalimullah karena para nabi yang pernah berbincang dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Doa yang terkenal dari Nabi Musa adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong lapangkan dadaku. Rabbi shrahli sadri. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, dan permudahlah urusan-urusanku. Itu permintaan Nabi Musa kepada Allah. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Alam nashrah laka sadrak. Ya Nabi Muhammad, kata Allah, apakah engkau ingin kita lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Jadi Nabi Muhammad ini bukan meminta, tapi ditawari oleh Allah. Itu letak istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan kalau tidak ada Nabi Muhammad, seluruh alam ini tidak akan ada. Jadi seluruh alam ini ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita umurnya terbatas. Ada orang yang umurnya pada zaman umat Nabi Muhammad ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Bahkan kalau paling panjangnya mungkin 100 tahun itu udah mentok. 100 tahun itu udah alhamdulillah. Jadi kalau kita nanti di padang mahsyar, jadi di padang mahsyar itu dikumpulkan umat-umat Nabi terdahulu, dikumpulkan. Kita akan minder dengan umat-umat Nabi terdahulu. Sudah tinggi, sudah umurnya panjang. Lihat Nabi Nuh, dakwah sampai umurnya 900 tahun. Bagaimana amal-amalannya? Nah, di situ mereka beramal 900 tahun, sedangkan kita paling mentok 70 tahun. Nah, kalau dibandingkan amalan antara 900 tahun sama 70 tahun, tentunya banyak 900 tahun. Apakah Allah adil seperti ini? Tidak. Apakah Allah adil seperti ini? Tentunya adil. Kita masih diberi nikmat yang banyak. Kita diberikan oleh Allah yakni malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah, beramal di malam Lailatul Qadar, yang mana itu sudah dirumuskan oleh para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu antum kalian semua, Bapak Ibu sekalian, carilah di semua Ramadan. Jadi mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus masih diperkunci lagi, carilah di akhir Ramadan, yakni mulai 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Masih diperkecil lagi, carilah di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Jadi mulai 21, 23, 25, 27. Bapak Ibu sekalian, manfaatkan dengan betul-betul malam-malam tersebut. Jangan sampai di malam itu Bapak Ibu sangat merugi. Jadi gunakan untuk waktu-waktunya tidak terlepas atau tidak terlewat bulan Ramadan. Di situ selalu setiap detiknya Bapak Ibu melakukan suatu ibadah. Jadi gimana? Kan nggak mungkin orang 24 jam sholat terus atau membaca Quran terus, karena kita manusia, tabiatnya kita itu bosan dan letih. Jadi mudahnya, jadi ini nikmatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diberi keistimewaan niat. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat-niatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa itu niat? Niat itu adalah tamyizul ibadah anil adat. Niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bapak Ibu, jadi contohnya seperti ini. Kan
apa namanya, tugas masak itu adalah biasanya tugas para ibu. Jadi saya mau tanya ibu sekalian, masak itu suatu ibadah atau suatu kebiasaan? Gimana kok bisa dikatakan suatu ibadah? Jadi kan kebiasaan, jadi namanya kebiasaan itu sesuatu hal yang dilakukan lebih dari satu kali. Seperti halnya tidur. Jadi kalau masak, Bapak Ibu sekalian masak, nah, cuma masak biasa ingin mengasih, misal apa namanya, keluarganya jangan makan atau ini berbuka, itu suatu kebiasaan, suatu yang lumrah karena keluarga butuh makan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ketika memasaknya dibarengi dengan niat, jadi ketika masak saya berniat dengan masakan ini keluarga saya makan makanan yang halal, karena makanan halal diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berniat dengan memasak masakan ini keluarga saya menjadi semangat untuk beribadah. Dengan saya niat dengan memasak masakan ini, saya menghindari dari waktu-waktu maksiat, karena boleh jadi di luar sana tepat waktu ketika ibu memasak itu banyak orang bermaksiat. Dengan memasak itu sudah keluar dari waktu-waktu yang dipergunakan untuk maksiat. Di situ dapat pahala. Sama halnya dengan tidur, sama halnya dengan duduk. Tidur, siapa bilang tidur itu bukan ibadah? Tidur itu ibadah. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sebab apa? Sebab kalau kita bangun, boleh jadi kita gosipin orang. Gosipin orang hukumnya dosa apa enggak? Dosa. Jadi lebih baik nih tidur. Bangun-bangun langsung berbuka. Nah, tapi ingat, ibadah di sini ketika kita melakukannya dengan niat. Misal kita hendak tidur malam, akan jam 10 malam. Saya tidur ini niatnya ingin bangun cepat supaya bisa sahur. Sahur itu sunnah, suatu ibadah. Saya tidur ini supaya nanti bangunnya bisa sholat tahajud. Saya bangun ini supaya nanti bangunnya lebih cepat sehingga membangunkan keluarga saya untuk melakukan ibadah puasa. Maka tidur yang seperti ini adalah tidur yang bernilai ibadah. Yang mana di luar sana orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu tidur terlepas seperti itu saja tanpa adanya nilai ibadah, karena itu suatu kebiasaan. Sama halnya mandi, sama halnya makan. Kalau kita dengan nafsu ya tidak dapat ibadah. Tapi kalau kita makannya dengan niatan, dengan makanan ini saya akan kuat untuk ibadah, kuat untuk bekerja, kuat untuk mencari nafkah, maka itu bernilai ibadah. Dan itu pentingnya niat pada bab ini. Jadi seperti itu. Sampai wasiat Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Qasri kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, irbit kulla syai'in bin niyatin salihah hatta taltabis al-imamah. Katanya Habib Abu Bakar, ikatlah segala sesuatu perbuatan itu dengan niat. Bahkan ketika engkau hanya memakai selembar imamah, ketika memakai baju itu hadirkan niat. Karena memakai baju juga perintah dari Allah supaya kita untuk menutup aurat, supaya kita terlihat cantik, terlihat ganteng. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Jadi seperti itu. Gak hanya memakai, dan apapun kegiatannya dalam 24 jam itu hadirkan, kontribusikan niat di dalam amalan tersebut. Setelah itu 24 jam tidak akan terlewati kecuali Bapak Ibu itu bernilai ibadah. Jadi seperti itu. Dan kita kembali kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran di sini itu mempunyai visi dan misi. Yang pertama, misi Al-Quran adalah menguatkan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah, menjadikan Allah
Satu, karena pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam adalah mayoritas penganut di Nusantara ini adalah dinamisme dan animisme, mempercayai hal-hal gaib, menyembah batuan. Nah itu di situ ada unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gak hanya terjadi pada di Indonesia, di zaman dahulu Nabi Ibrahim pun Raja Namrud penyembah berhala. Jadi visi misi Al-Quran adalah menguatkan tauhid. Al-Quran datang untuk membentuk sumber daya manusia sehingga kembali kepada fitrahnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, kata Allah, wahai manusia, kalian sembahlah Allah atau Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Jadi kita harus sadar diri, kita tahu bahwasanya Allah itu zat yang menciptakan kita, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang memberi nikmat. Maka kita harus sadar diri, kita tidak layak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2 adalah misi daripada Al-Quran, persaudaraan dan kebersamaan atas dasar keadilan. Di dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi Allah menciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Turunnya Al-Quran untuk menyatukan umat Islam, yang mana kita dari Jawa, dari Sunda, dari Arab, dari Medan, dari Palembang, semua itu satu kiblat menghadapnya ke Ka'bah. Itu daripada visi misi Al-Quran. Dan hari raya pun kita bersama, yakni ketika 1 Syawal. Meskipun orang yang berkulit hitam, orang yang mancung, pesek, semua itu satu tujuan, satu kebersamaan. Dan itu adalah visi-visi daripada Al-Quran. Jadi jangan sampai kita ternodai atau kita terpengaruh dengan hal-hal yang memecah belah umat. Jadi ada di sana oknum-oknum yang mereka berasaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi sukanya memecah belah umat, mengatakan amalan ini syirik, amalan ini kafir, amalan ini bid'ah. Jadi jangan sampai terpengaruh, sebab Al-Quran turun gak mungkin untuk memecah belah umat. Al-Quran turun gak mungkin untuk memporak-porandakan umat, tapi Al-Quran turun untuk menyatukan umat berbangsa dan bernegara. Jadi kalau mendengar dan melihat oknum-oknum seperti itu, jadi jangan dihiraukan. Misal mengatakan bahwasanya maulid yang sering kita lakukan di bulan suci, di bulan maulid itu dikatakan bid'ah. Jadi bid'ah itu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala sesuatu bid'ah itu adalah sesat, dan segala sesat yang menyesatkan itu jatuhnya dalam neraka. Nah, ketika kita maulid dikatakan bid'ah, ketika kita tahlilan dikatakan bid'ah, ketika kita mengirim doa kepada mayit dikatakan bid'ah, ketika kita menziarahi nenek moyang kita dikatakan bid'ah. Jadi itu oknum yang memecah belah umat. Jadi ketika ada cerita, ada seorang tokoh ini mendoakan mayitnya yang kita lebih kenal dengan tahlilan. Jadi sedang mengadakan tahlilan. Jadi datang satu oknum ini yang suka memecah belah umat. Ini perbuatan tahlilan ini seperti bid'ah gitu. Doanya orang muslim itu gak akan nyampe kepada mayit. Dia bilang seperti itu. Jadi bilang doanya percuma kalian berkumpul
Akhirnya pintar ulama ini. Oh ya udah, memang apa namanya doa itu yang kita hadiahkan kepada mayit itu nggak nyampe. Jadi saya doakan Bapak jenengan ini, saya doakan nanti diadab di dalam kubur. Saya doakan nanti di dalam kubur itu disiksa oleh para malaikat. Tiba-tiba dia langsung marah. Nah, kenapa kamu doa seperti itu? Lah kan katanya doa nggak nyampe kepada si mayit. Jadi langsung malahan. Ketika dia mengatakan bahwasanya doa nggak nyampe, ketika didoakan orang tuanya kenapa marah? Seharusnya kan nggak boleh marah, karena meskipun doa jelek atau baik nggak bakal nyampe. Jadi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui, semua amalan yang kita lakukan, jadi ketika kita mempunyai harta, zuriyah atau keturunan dan amal, dan ketika kita nanti wafat, semuanya meninggalkan kita kecuali amal soleh. Tapi di luar sana ada hal-hal yang masih bermanfaat buat si mayit, yakni perbuatan amalan soleh yang dikirimkan oleh orang lain kepada si mayit, berupa doa, berupa bacaan-bacaan Al-Quran, yasin, tahlil, zikir yang dihadiahkan kepada si mayit, dan itu sangat bermanfaat untuk si mayit. Kita kembali kepada visi dan misi Al-Quran yang ketiga. Al-Quran membebaskan gaya hidup kebodohan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Jadi zaman dahulu Bapak Ibu, kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Karena ketika mereka tawaf, mereka itu nggak pakai baju. Jadi Arab zaman dahulu itu mereka telanjang. Ketika mengelilingi Ka'bah, mereka nggak pakai busana. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya jilbab, memakai pakaian takwa itu adalah budaya Arab, itu sungguh sangatlah salah. Karena budaya Arab pada zaman dahulu itu telanjang. Datanglah Nabi Muhammad beserta Al-Quran yang mana di situ memperbaiki moral-moral manusia sehingga kita menjadi manusia yang beradab dan berakhlak dan karimah. Wanita yang zaman dahulu nggak memakai hijab, datanglah Nabi Muhammad sehingga diwajibkan hijab. Jadi hijab itu bukan budaya Arab, tapi budaya Muslim, budayanya orang Islam. Jadi sampai jangan terpengaruhi bahwasanya kalau yang mengatakan jilbab atau itu budaya Arab itu nggak perlu didengarkan. Jadi seperti itu, karena pada zaman dahulu itu bahkan budayanya orang Arab itu tidak seperti zaman sekarang. Kemudian visi-misi yang keempat adalah membebaskan dari belenggu, membebaskan dari gaya hidup sekuler. Yang mana sekuler ini adalah memisahkan antara dunia dan akhirat. Kemudian misi yang kelima adalah mengangkat harga derajat para wanita. Ibu-ibu sekalian, ini kabar baik buat ibu-ibu sekalian bahwasanya Al-Quran turun visi-misinya untuk mengangkat derajat para kaum wanita. Sebab wanita zaman dahulu itu adalah aib atau cacat. Bahkan sebelum datangnya Islam, ketika keluarga di situ melahirkan seorang sosok perempuan, itu langsung dikubur hidup. Jadi sangat beruntunglah ketika kita hidup di zaman Nabi Muhammad, karena di situ etika tentang perempuan itu sangat ditinggikan. Karena zaman dahulu perempuan, Bapak Ibu sekalian, siklus hidupnya cuma 3. Jadi nggak seperti zaman sekarang, para wanita itu dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, siklus wanita zaman dahulu itu ada 3, yaitu dapur, kasur,
tidur, tidur, kasut, dapur, dapur, kasut, tidur. Itu siklusnya wanita pada zaman dahulu. Jadi zaman dahulu wanita hanya pelampiasan nafsu belaka. Turunlah Nabi Muhammad SAW beserta Al-Quran yang mana di sini meninggikan maqam derajat para wanita, yang mana wanita ini dikatakan an-nisa imadul bilad. Wanita ini adalah tiangnya negara. Kalau wanita di suatu negara itu baik, maka negara itu akan baik. Kalau wanita di negara itu rusak, maka negara itu akan menjadi rusak. Ya 5 menit lagi. Udah siap. Ayo lanjut. Ya, kurang. Ya, itu apa namanya yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai perihal kenapa Al-Quran dianggap suci dan visi-misi daripada Al-Quran. Nah, nanti sambil kita menunggu apa namanya adzan maghrib, kita isi dengan detail yang seperti biasanya. Asyhadu an la